peralatan yang dibutuhkan. Handspree ini ambil aja yang seukuran kita ya, pasang ya, cukup handspree besi, pasang. Kemudian apa subliman, kemudian yang digunakan oleh ada tensi, juga itu suhu dan juga NaCl. NaCl ini itu apa? Untuk melihat atau mempercepat energi. Setelah kita bersihkan semua, kita cuci tangan. Bisa pakai hand scrub ya. Cuman di sini ada wastafelnya. Kemudian baru kita hitung tuh dari kepala, kita inspeksi, kita lihat mana rambut pasien, warnanya hitam atau coklat ya. Kemudian kita lihat ada lesi atau benjolan atau tidak, kemudian bersih dan tidaknya. Setelah dari kepala kita ke wajah. Apa yang kemarin khas kalau ibu PNC ada nggak? Masih ada nggak? Masih kita temukan nggak? Masih. Ya, ada hiperpigmentasi pada wajah atau plasma grafi. Tidak. Karena ingat bahwa ibu postpartum kita patut curiga jika ibu dengan riwayat preeklamsi. Kalau ibu punya riwayat preeklamsi, maka wajahnya masih kaku. Isi ya Bu, ada nyeri tekan atau tidak? Ya, disitu dilakukan. Kemudian kita apa lagi? Pemeriksaan anamis, podium. Silakan jadi apa Bu? Oh iya, ada anamis. Baru kita lakukan daerah mulut. Tolong buka mulutnya ya Bu. Oh, tidak ada karies gigi, tidak ada stomatitis. Baru kita ke daerah telinga dulu. Telinga di sini kalian lihat, oh telinganya bersih karena dari tidak ada penumpukan sedimen. Baru kita ke leher, kita lakukan inspeksi dulu. Inspeksi ada plasma enggak di daerah, biasanya leher kan masih ada ya. Kemudian ada enggak benjolan, ada pembesaran vena jugularis atau tidak. Nah, itu baru kita ke daerah Bu, saya buka bajunya ya. Ini sih saya pakaikan selimut terlebih dahulu. Siap Bu. Tidak perlu sampai kita buka sampai lengannya. Tapi kalau bagian punggung baru kita lakukan. Pada intinya hanya di bagian depan. Jadi tidak perlu vokal granitus, itu tidak. Karena ingat ibu hamil, ibu melahirkan, bukan ibu yang sakit. Ya. Bagian dada yang kita lakukan, kita inspeksi dulu. Apa yang kalian lihat ada di bagian dada untuk otot bantu pernapasan ada atau tidak, itu juga perlu kita pastikan. Kemudian puting susu, putingnya menonjol atau tidak, karena itu yang berkaitan dengan pemberian ASI. Ya, jadi itu yang kalian inspeksi. Kemudian baru kita lakukan palpasi. Nah, kita palpasi, ingat tidak ada kata benjolan pada payudara, tapi bendungan ASI. Tapi kalian telusuri, ya. Kalian rasakan ada kayak merengkel-merengkel di kiri. Kenapa? Setelah dipalpasi, Anda lihat pada aerolanya. Anda tarik begini. Bukan putingnya yang dicubit,
cantik sakit. Jadi air langit keluar cairan bening kuning, artinya kolostrum sudah ada. Kanan kiri juga dilakukan pemeriksaan yang sama. Jadi kolostrumnya sudah ada, sudah keluar. Jadi nanti ibu bisa memberikan ASI secara langsung pada si kecil. Suaranya apa? Sonor. Artinya isinya udara. Ya. Baru kita pindah ke abdomen. Nah, pada abdomen ini yang kita lihat dan perhatikan apa kalau ibu sudah melahirkan? Masih melihat fungsinya ya. Kita lihat, Bu. Saya periksa perutnya ya. Ibu masih merasakan mules. Kenapa ibu masih merasakan mules? Karena masih ada kontraksi di rahimnya. Itu proses pengembalian atau dikatakan involusi uteri. Tapi kalau ibunya tidak bisa merasakan mules, tidak ada rasa itu, berarti kemungkinan ibu bisa mengalami kegagalan involusi atau disebut dengan subinvolusi. Ya, di setelah Anda lihat ada strienya, ada linea nigra. Nah, itu baru Anda palpasi untuk fundusnya. Anda lihat videonya, pasiennya ini kan tidak XC ya, jadi tidak ada luka ya di situ ya. Anda palpasi. Ingat kalau ibu hamil kan kita palpasinya ke atas, ini fundusnya. Kalau ibu postpartum kita berpatokannya adalah pasti di bawah pusat. Karena ibu postpartum 1 hari itu setinggi pusat. Jadi kalian jangan palpasinya langsung ke atas. Karena biasanya ibu postpartum kan masih gendut ya, masih gemuk. Jadi kita tetap langsung ke bawah. Berapa Anda ukur? Oh, dia masih setinggi pusat. Tetapi kalau ibu postpartum tidak perlu Anda ukur tinggi fundusnya. Ya, berbeda kalau ANC tinggi fundus untuk menentukan usia kehamilan, tapi kalau untuk postpartum kita tahu bahwa dia setinggi apa untuk fundusnya. Setelah ketemu tinggi fundusnya, kita juga bisa melakukan pemeriksaan DRA. Ya, diastasis rectum, untuk abdominalisnya seperti begini. Ya, jadi ibunya, Bu, angkat kepalanya ya. Ibunya suruh angkat kepala begini, sampai menyentuh di sini ya. Jadi begini ya, nunduk begini. Kemudian Anda lihat di sini, ada rongga di antaranya, itulah rongga yang dikatakan DRA. Ya, abdominalis. Jadi dia di situ memang ditemukan hanya pada ibu postpartum. Kalian tidak punya. Jadi rongga itu memang adanya karena masih ada bekas pembesaran dari abdomen. Setelah itu ketemu berapa kedalamannya, berapa senti? 1 jari, 2 jari, lebarnya bagaimana? Itu diukur itu ini sebenarnya badan ya, demikian abdomen. Tadi yang ditanyakan dari sini yang abdomen. Oke, kita lanjutkan bagian ekstremitas abdomen. Kalau ibunya ada masalah, maka kalian wajib menghitung bising. Kalau ibunya tidak ada masalah, berarti tidak ada masalah pada ini tidak terlalu seperti perusahaanmu yang harus lengkap. Ya, ibu, saya lakukan pemeriksaan bagian ekstremitas, kemudian ibunya sudah kencing kan ya tadi. Tapi pakaian dalamnya jangan langsung dilepas ya, karena kan masih ekstremitas. Ketika Anda melakukan pemeriksaan ekstremitas, ini tetap disebutkan ya. Lihat satu persatu kakinya. Perhatikan. Setelah edit, kita masukkan tidak ya secara umum. Kemudian kita palpasi.
berhenti atau tidak. Setelah itu tanda momen. Ini ya, ditahan ya. Ketika kita tarik begini, kalau ibunya merasakan nyeri, berarti dia ada masalah. Jangan langsung suruh pasien untuk jalan kaki. Jangan suruh jalan-jalan dulu kalau dia merasakan nyeri. Jadi ketika Anda gini, kalau beliaunya ada tahanan dan tidak mengeluh nyeri, berarti dia boleh melakukan aktivitas. Lalu kita ke gimana dia? Litotomi. Posisi Dorsal recumbens. litotomi kan untuk persalinan ya. Pernah angkat ya Bu, pokoknya masih ingat Fuka Heji? Berapa kali? 5. Tapi tergantung lihat Kondisi. Sebelum kita lakukan ini, kita airnya dulu ya. Bu, permisi ya, kalau sedikit nyeri ya. Daerah mana dulu? Labia mayor. Labia mayor. 1, 2. Labia minor. 1, 2. Terus Perineum. ya, dari itu sampai dengan. Setelah kita periksa, kita observasi apa? Nanti kita inspeksi apa? Jahitan itu. Jahitannya bagaimana? Begitu kita keluarkan begini kan langsung terlihat dulu ya cairan yang keluar apa, lokianya apa. Kalau 1 hari masih rubra, kemerahan darah segar. Ya, kemudian setelah kita lihat ada lokia rubra, kita lihat jahitan perineumnya. Biasanya jahitan perineum itu di sini ya, karena episiotomi itu pasti ke samping begini. Entah yang di sini, entah yang di sini, tergantung yang dirobek. Bisa pindah ke sini. Boleh pindah, melihat. Jadi nanti jahitannya ini yang di samping begini atau di sebelah sini, tergantung dari robekannya atau episiotominya. Tapi kalau ada yang dikatakan ruptur, ya ruptur perineum, itu kesalahan dari mengejar, maka bisa saja robekannya tidak beraturan. Jadi bisa sebelah sini sobek, sini juga sobek. Nah, biasanya kalau jalannya lahirnya kecil, kemudian bayinya besar, kita episiotomi. Kita lihat, disebut dengan tanda reda di sebelahnya. Tapi kalau di perineum namanya tanda reda. Itu kemerahan. Ada kemerahan atau tidak, ada bengkak atau tidak, kemudian ada ekimosis atau tidak. Terus ada cairan yang keluar atau tidak dari jahitannya, bukan dari perineumnya loh ya, bukan dari vaginanya, tapi dari dari jahitan perineumnya itu apakah keluar cairan atau tidak. Dan juga kita lihat misalnya jahitan, kita lihat kerapatannya, rapat atau tidak jahitannya ya, karena kalau dia keluar cairan takutnya bisa jadi nanah. Dia ada tanda infeksi. Setelah tanda-tanda itu sudah tidak ada, maka kita tutup. Pasien yang sudah selesai Bu, sudah selesai ya, bersih. Nanti kalau di rumah untuk membersihkan genitalianya, Ibu ini ya, ceboknya dari depan ke belakang, itu disampaikan ke pasiennya supaya pasien tahu. Jadi bukan dari belakang ke depan, tapi dari depan ke belakang. Air yang buyur itu disampaikan ke pasien. Oke, kita rapikan pasiennya. Pakai celananya dulu ya Bu. Jadi saya tanya, saat proses persalinannya Bu, itu kan terjadi robekan. Itu kira-kira diberi suntikan apa namanya? Bius enggak oksitosin. Anestesia. Berarti robekan itu dirasakan, benar-benar dirasakan sakit sama
pasiennya. Kalau dilakukan episiotomi dikasihkan lidocain di anestesi lokal hanya di daerah situ. Biasanya tapi kalau untuk yang lidocain itu saat proses jahitan. Tapi kalau yang dirobek ya dirobek aja. Berarti Tidak akan terasa nyeri untuk robekannya karena lebih nyeri untuk kontraksi. Iya. Jadi proses jahit baru kita suntikan lidocainnya. Jadi anestesi lokalnya diberikan saat kita lakukan hekting. Oke, ada yang ditanyakan? Terima kasih, Bu. Kalau PNC kita langsung raba. Biasanya begini nak. Jadi kita raba. Kalau dia ada benjolan, nah itu kita tinggal lihat berapa jari di bawah pusat. Biasanya kalau masih 1 hari baru lahiran dia masih setinggi pusat. Tapi kalau enggak kita lihat di sini kalau dia misalnya turun, nah ini kan jari kita kan terlihat. Ini 1 atau 2 jari di bawah pusat. Ini untuk melakukan pemeriksaannya. Nah itu perlu juga ditanyakan ke ibunya tadi. Ibunya mengalami kontraksi enggak? Mengalami nyeri perut enggak? Tapi nyerinya berbeda dengan ketika ANC. Ada yang didiskusikan lagi? Jadi sebenarnya kalau untuk PNC yang perbedaannya hanya tadi melihat kolostrumnya ada atau tidak. Kemudian kalian juga melakukan pemeriksaan pada genitalian untuk melihat jahitan perineumnya seperti apa, adakah infeksi atau tidak. Baru kalau sudah selesai semua, baru kalian nanti ajarkan jika bayinya sudah satu ruang, maka kalian juga ajarkan ibunya untuk memberikan posisi bayinya seperti apa, perlengkapan bayi seperti apa, itu juga perlu diajarkan. Ada lagi. Karena biasanya kalau ibu postpartum, kalau ibu preemie, ibu yang pertama melahirkan itu kadang kalau habis melahirkan takut bergerak. Nah, kalian harus jelaskan bahwa ibu setelah melakukan persalinan itu harus segera mobilisasi supaya lukanya juga cepat